Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 1. Di sini saya kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada saya, ada Ramadini Novelia, dan ada Rivaldi Simbolon. Di sini saya bertugas untuk menerangkan perihal tentang pemrograman SQL, yaitu table dengan contohnya itu berlangganan WiFi. Jadi kita akan buat table tentang data-data pelanggan WiFi berikut paket yang mereka pesan atau yang mereka mau. Oke, untuk pertama kali yang kita mulai itu adalah sebentar. Pertama kali yang kita mulai itu adalah masuk ke Oracle System, yaitu masuk ke Oracle dan kita masukin itu dia loginnya pertama kali itu. Kalau kalian pertama kali download itu usernya itu sistem dan passwordnya kalian tentukan sendiri. Jadi kalian masukkan sesuai password yang kalian buat pertama kali. Oke, di sini karena saya sudah login, selanjutnya saya akan ke administrator dan ke database user. Di sini kita akan membuat user baru atau database baru lah ya. Mungkin bisa disebut database baru atau user baru lah. Di sini saya kan karena saya kelompok 1, saya akan buat username-nya itu ya kelompok 1. Kelompok 1 SQL. Oke. Dan passwordnya itu oke, kita buat. Sudah ada ya kelompok 1. Nah, di sini setelah kelompok 1 kita buat, nah kita logout. Kita logout, terus kita login. Username-nya kita masukin yang tadi, kelompok 1 SQL. Nah, dan passwordnya itu kelompok 1. Nah, sini sudah masuk ya ke dalam ke dalam Oracle-nya. Nah, langkah kedua itu yang kita lakukan adalah membuat table atau membuat suatu table ya. Di sini saya akan membuat semua table terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan SQL, terus SQL command. Di sini kita akan ketik komennya itu create table. Nama table yang pertama kali itu berlangganan. Nah, di sini kita mengisi table itu contohnya apa yang diperlukan dalam table tersebut, seperti contohnya ID pelanggan. Sebentar ya. ID pelanggan. Nah, ID pelanggan itu sistemnya apa atau tipe datanya tuh apa? Karena ID pelanggan itu kebanyakan angka, saya di sini akan tulis number. Jumlah angkanya itu kita taruhlah 20. Oke. Setelah itu not null. Sebentar, not null. Nah, oke, ini udah selesai. Ini ID pelanggan sudah ada satu. Nah, selanjutnya kita akan buat ID pelanggan, jenis paket yang dibeli atau ya jenis paketnya di dalam table ini. Jenis paket. Nah, jenis paket itu kebanyakan kata-kata ya, berarti kita tulis di sini varchar aja. Varchar. Jumlah karakternya itu 30. Jadi yang di dalam kurung itu jumlah karakternya, not null. Nah, setelah itu kita buat wilayah atau coverage atau apa ya? Wilayah yang ingin berlangganan, mungkin wilayah varchar 20. Setelah itu
kita coverage area. Dia tipenya sama, varchar juga. Out 0, habis itu kita kasih constraint Oke, constraint pelangganan sudah. Terus kita kasih primary key. Primary key-nya itu ID pelanggan. Di pelanggan, kita tutup kurung. Sekarang kita coba run, apakah ada kesalahan? Oke, tidak ada kesalahan ya. Table create. Oke, sekarang kita sudah membuat contohnya itu satu table berlangganan. Jadi table berlangganan udah kita buat ya. Nah, selanjutnya itu kita akan buat table, sebentar. Yang kedua itu kita akan buat table customer. Nah, tapi sebelum kita buat table customer, kita pastikan terlebih dahulu bahwa table berlangganan ini sudah dibuat atau sudah ada. Ya, itu kita ke ini, ke SQL, kita buka di new tab, kita ke object, terus kita tungguin tabelnya ada nggak. Oke, ada ya table berlangganan. Berarti table berlangganan sudah dibuat. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat table customer. Kita menggunakan basic dari awal sini aja, jadi tidak terlalu capek untuk membuat customer. Oke, table customer. Nah, di table customer apa aja yang dibutuhkan? ID pelanggan. Oke, ID pelanggan sudah. Terus setelah itu nama. Oke, kita sekarang coba nama. Sama seperti table sebelumnya, membuatnya jadi kita butuh data apa aja yang akan ditaruh di dalam table tersebut. Jadi kita ikutin kayak yang tadi aja sih, seperti sebelumnya. Terus kita habis nama sudah, sekarang kita taruh alamat. Setelah alamat itu kita taruh alamat, setelah alamat itu nomor KTP. Sebentar. Nomor KTP. Nah, untuk KTP ini kan dia kebanyakan huruf ya, jadi kita ganti di sini number. Untuk angkanya kira-kira cukup nggak ya 20? Seharusnya sih cukup, kita bikin 30 aja. 30, oke ini juga 30, oke ini sudah. Setelah itu nomor KTP kan udah, terus apa lagi ya? Jenis kelamin. Kita tulis di sini jenis kelamin. Varchar juga. 20, jenis kelamin sudah. Jenis kelamin sebentar ya. Jenis kelamin, setelah jenis kelamin itu usia sama pekerjaan si usia, number, usia, kayaknya 10 terlalu banyak ya. Tidak ada orang yang setua itu. Kita bikin 3.
3 aja deh. Oke. Di situ kita tulis lagi di sini pekerjaan. Pekerjaan varchar 20 manual. Oke, sudah pekerjaan. Setelah pekerjaan kita isi lagi nomor telepon. Nomor HP aja lah ya. Kita nomor Indonesia kebanyakan itu tidak sampai 13 huruf sih. Jadi kita buat 15 huruf lah ya. Dan yang terakhir itu alamat email. Nah, untuk constraint-nya kita ganti di sini customer. Oke, customer sudah. Nah, di sini kenapa ini kan yang tadi tabel pertama tuh ID pelanggan. Nah, sekarang kita tambahin nama. Kenapa ditambahin? Jadi itu ID pelanggan atau nama yang ditaruh di sini itu primary key. Nah, primary key itu buat narik yang nanti di tabel-tabel sebelahnya. Gitu. Sekarang kita tulis nama di sini. Oke, konsep bla bla bla. Sekarang kita coba run. Oke, table created lagi. Sekarang kita cek lagi, ada nggak? Oke, sudah ada ya. Table berlangganan sudah ada, table customer juga sudah ada. Coba kita cek table customer. Oke, table customernya sudah. Berlangganan sudah. Sekarang kita bikin table yang terakhir yaitu table. Oh, table, sorry. Enggak yang terakhir sih. Ada 2 table lagi yaitu table paket dan table transaksi. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut lagi ke penginputan data. Oke, nah ini sudah kita buat. Sekarang kita akan mengisi tabel berlangganan. Nah, tabel berlangganan isinya gimana? Untuk tabel berlangganan itu kita masukin yaitu insert into. Nah, nama tabelnya itu tadi berlangganan. Oke, kita buka kurung. Nah, kita pilih tabel apa aja yang harus diisi di ID berlangganan, yaitu salah satunya ID pelanggan. Terus jenis paket. Terus wilayah, jenis paket, sebentar sini belum bisa masuk jenis paket, wilayah, cover area. Dan ini sudah diisi table, udah yang ada di table. Sekarang kita isi value. Value itu isi dari ID pelanggan, jenis paket, wilayah, cover area dan lain-lain. Ya kan, value-nya kita masukin ID pelanggannya. Contohnya 151
92 100 92 100 01. Nah, udah, ini nomor ID pelanggannya, jenis paketnya coba kita tulis paket A. Paket A. Nah, jangan lupa sebelum ini kita taruh kutip di atasnya. Saya lupa dari kutip, kita taruh kutip di atasnya. Oke, paket A, terus wilayahnya itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Narat lagi. Jawa Barat. Dan selanjutnya itu cover areanya misalnya Bekasi. Bekasi. Oke. Oke, ini sudah terpenuhi semuanya. Sekarang kita tutup kurung, terus kita kasih ini. Sorry. Nih, nah. Ini di sini sudah terisi semua ya untuk insert into bla bla bla. Coba kita run. Di sini ada missing value sebentar. Nah, ini berlangganan, ID pelanggan, jenis paketnya sudah, wilayah, cover area. Oke, ternyata kesalahannya tadi itu ada di sini, values. Tadi saya salah tulis value, ini ternyata harusnya values. Oke, dan ini tadi saya sudah run dan di sini raw insert. Nah, untuk selanjutnya atau untuk pengisian tabel yang lain itu yang perlu diperhatikan itu isi tabelnya sih, isi tabelnya. Jadi kalau misalnya contohnya customer ya, coba ini misalnya customer. Nah, misalnya di sini customer dan lain-lain. Misalnya di customer yang di tabel yang kita pertama kali buat itu dia butuhnya nama, umur dan lain-lain. Nah, ini tinggal kita ganti umur, nama dan lain-lain dan ini juga diisi sesuai menguruti ini ya, misalnya ID pelanggan, misalnya ini umur, berarti di sini umur gitu. Udah sih itu aja. Dan ini untuk mempersingkat waktu ini saya akan skip dan nanti ketika sudah selesai akan ada. Nah, ini udah ya, saya skip dulu ya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil dari rekan saya Muhammad Iqbal. Oke, di sini kita akan membahas tentang join. Tetapi sebelum masuk ke materi join, kita di sini disuruh menginput data yang berurutan nama dengan tanggal transaksi di atas tanggal 15. Dan ini scriptnya. Select ya, from customer transaksi. Oke, ini scriptnya. Dan hasilnya tinggal kalian run ya. Hasil dari codingan ini akan saya tampilkan di SS ini ya. Nah, agar bisa terlihat. Oke, kita langsung saja masuk ke inner join. Oke. Nah, ayo, dan kita masuk ke inner join. Di sini untuk melakukan inner join kita harus melihat dulu field yang sama antara dua tabel atau lebih. Seperti di sini saya dua tabelnya ada ID pelanggan dengan ada dua ID pelanggan di tabel berlangganan dengan tabel customer. Oke, kita langsung saja masuk ke inner join. Pertama, kita masuk ke select from customer inner
join berlangganan, ya, on customer dot id pelanggan sama dengan berlanggan dot id pelanggan, seperti ini. Nah, hasil dari codingan ini akan saya tampilkan di sini. Oke, kita langsung masuk ke outer join. Di sini di outer join ini ada left join dan right outer join. Oke, kita langsung masuk saja untuk mempersingkat waktu. Sini ada untuk left join, dia select. Oke, from customer left join berlangganan berlanggan on customer .id pelanggan sama dengan berlanggan .id pelanggan. Nah, kita run dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kita masuk langsung ke right join. Nih, di sini right join hanya mengubah ini saja menjadi right. Karena untuk left itu akan menampilkan data yang dari sebelah kiri, tetapi kalau right itu akan dari sebelah kanan. Oke, kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, langsung kita masuk ke dalam cross join. Oke. Cross join. Sini kita ketik codingan select from customer cross join. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita masuk ke union join. Nah, untuk union join ini adalah merupakan entah seperti gabungan atau apa, tapi union join ini ada hubungannya dengan left join dengan right join. Oke, kita masuk ke select from customer natural left join berlanggan. Oke, enter. Union select from customer natural right join berlanggan. Oke, langsung saja kita run dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke full join. Full join ini merupakan gabungan antara left join dengan right join. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Select from customer, enter full join berlanggan on enter on customer ID dot ID pelanggan sama dengan berlanggan dot ID pelanggan. Oke, jika sudah kita run dan hasilnya akan seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf.
Dan untuk kelanjutan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ramadini Novelia Amarza untuk membahas query lanjut. Oke? Mohon maaf ada salah kata dan kenapa saya lakukan screenshot karena untuk melihat hasilnya ini hanya tidak terlihat, jadi saya akan potong. Mungkin dari videonya ini untuk codingan akan saya sesuaikan. Oke? Selamat malam dan terima kasih. Ramadini, silakan lanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rivaldi Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang query lanjut, yaitu cube, rollup, dan grouping set. Yang pertama ada cube. Cube merupakan jenis dari group by yang dispesifikasikan untuk menggrup kemungkinan dan menciptakan subtotal dari seluruh kombinasi kemungkinan yang diinginkan oleh matriks. Di sini ada listing programnya, yaitu select ID underscore pelanggan, jenis underscore paket from berlanggan. Group by cube dalam kurung ID pelanggan, jenis paket. Kitaran, maka akan menghasilkan kombinasi seperti ini. Sebanyak 46 rows. Yang kedua, ada rollup, yaitu jenis group by yang dispesifikasikan untuk menggrup kemungkinan tanpa menciptakan kombinasi. Dengan listing program, select ID pelanggan, jenis paket from berlanggan. Group by rollup dalam kurung ID pelanggan, jenis paket. Kitaran, maka menghasilkan grup ini 41 rows. Dan yang terakhir ada grouping set, merupakan jenis dari group by yang memiliki fungsi di mana kolom set bisa tidak memiliki keluaran sama sekali, satu ataupun banyak kolom yang telah digrupkan, atau bisa dibilang akan mengkalkulasikan semua kemungkinan agregasi. Listing programnya, select ID pelanggan, jenis paket from berlanggan, group by grouping sets dalam kurung ID pelanggan, jenis paket. Maka kita running, menghasilkan grup seperti ini. Sekian penjelasan saya dan kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.